Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik kan? Semoga semuanya anak-anak di rumah dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga. Tetap semangat ya. Tetap semangat untuk belajar, untuk tentunya meraih cita-cita kalian semua. Anak-anak, Ustazah di sini akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi akidah. Selanjutnya tentang Asmaul Husna yang ada di halaman 32 yang akan kita bahas, halaman 32 sampai 42, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan La ilaha illa huwa lahul asma'ul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Yang ini diterangkan dalam surat Toha ayat 8. Nah, anak-anak, dengan kita mempelajari Asmaul Husna ini, jadi apabila kita berdoa kepada Allah, sebutlah terlebih dahulu Asmaul Husna. Anak-anak, berikutnya yaitu marilah sekarang kita pelajari Asmaul Husna yang ke-51 sampai 60 yang ada di dalam pada buku kalian masing-masing. Pertama yaitu Al-Haq. Asmaul Husna Al-Haq artinya yang maha benar. Ya, maksudnya Allah adalah zat yang maha benar. Semua yang berasal darinya adalah benar. Sedangkan yang berasal dari selain Allah adalah batil. Ya. Dalam sehari-hari pun kita harus selalu berlaku benar, berkata benar, dan menegakkan kebenaran. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari itu adalah harus mengikuti atau meneladani Asmaul Husna Al-Haq ini, yaitu dengan berkata benar, berperilaku yang benar, ya. Nah, itulah termasuk kita meneladani yaitu Asma Allah Al-Haq. Yang kedua yaitu Al-Wakil, ya. Asma Allah Al-Wakil ini artinya yang maha memelihara. Maksudnya Allah adalah zat yang maha memelihara seluruh makhluknya. Ya, karena Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini, maka Allah lah yang memelihara, yaitu memelihara kita, termasuk kita ini, ya. Semua makhluk, tidak hanya manusia, tapi semua makhluk yang ada di bumi, termasuk hewan atau binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ya, jadi karena Allah yang menciptakan, Allah juga yang memelihara dan yang memberikan rezeki kepada semua makhluk ciptaannya. Anak-anak, berikutnya yaitu yang ketiga Al-Qawi. Asma Allah Al-Qawi artinya yang maha kuat, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lelah, tidak pernah lemah. Dia yang maha kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang dapat menandinginya. Dia tidak pernah memerlukan pertolongan dari siapapun, ya. Sebagaimana seorang hamba Allah yang beriman, maka kita harus menjadi orang yang kuat fisiknya, kuat akalnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyukai hambanya yang kuat daripada yang lemah. Ya, jadi marilah kita ikut meneladani Asma Allah ini, ya, yang artinya Al-Qawi, yaitu Asmaul Husna Al-Qawi, yang maha Qawiyu, yang maha kuat, ya. Karena Allah juga mencintai orang yang kuat, baik kuat fisiknya maupun akalnya. Nah, makanya kita harus
menjaga fisik kita, akal kita untuk menjadi orang yang kuat, tentunya kuat dalam hal kebaikan ya. Kemudian berikutnya yaitu Al-Matin. Asma Allah Al-Matin ini artinya yang maha kokoh ya. Maksudnya Allah yang maha kokoh, segala kehendaknya pasti tercapai. Apabila Dia berkehendak memberi sesuatu kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Nah, makanya kita sebagai hamba Allah harus selalu berusaha ya, berdoa kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk selalu berdoa, minta kepadanya apa yang kita inginkan ya, atau anak-anak cita-citakan di masa depannya, karena tidak ada yang menghalangi apabila Allah sudah berkehendak terhadap hambanya yang dikehendaki untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tentunya sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Nah, berikutnya yaitu Al-Wali, yang kelima Al-Wali, yang artinya maha pelindung ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hamba-hambanya yang beriman, maka selalu mohonlah perlindungan kepadanya. Nah, ini Allah akan melindungi hanya orang yang beriman. Karena orang yang beriman ini adalah mereka yang menjalankan perintahnya, takut kepada Allah sehingga dia mau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hanya minta perlindungan kepada Allah, karena Allah lah yang diyakini dapat atau mampu melindungi kita semua. Anak-anak, berikutnya yang keenam yaitu Al-Hamid. Al-Hamid artinya yang maha terpuji ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang paling berhak untuk dipuji, karena Dialah yang menciptakan makhluk di alam semesta ini. Nah, jadi yang berhak hanya dipuji itu hanyalah Allah ya, karena Allah lah yang berhak untuk dipuji, Dialah yang menciptakan makhluk di alam semesta ini. Kemudian berikutnya yaitu Al-Muhsi, yang artinya Al-Muhsi itu adalah yang maha menghitung. Maksudnya Allah akan memperhitungkan segala amal perbuatan kita ya. Makanya kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang pasti nanti dimintai pertanggungjawaban kita ketika kita hidup di dunia ini, dan akan diperhitungkan amalan kita, yaitu perbuatan kita selama hidup di dunia ini akan dihitung, akan ditimbang, akan dihisab nantinya di akhirat nanti ya. Tentunya akan dicatat juga oleh malaikat yang setia taat kepada Allah, yaitu malaikat Raqib dan Atid, yang mencatat amal baik maupun amal buruk setiap manusia, dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Makanya kita harus selalu berhati-hati setiap langkah kita, setiap perilaku kita sehari-hari ya, harus kita selalu berhati-hati untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Kemudian yang ke-8 yaitu Al-Mubdi. Al-Mubdi itu artinya yang maha memulai. Maksudnya Allah lah yang memulai ada. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Jadi Allah itu sudah ada duluan sebelum makhluk itu ada, karena Allah lah yang menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini, termasuk manusia yaitu kita ini. Berikutnya yaitu yang ke-9 Al-Mu'id. Al-Mu'id artinya yang maha mengembalikan. Maksudnya Allah yang maha mengembalikan apapun yang pernah ada atau yang Dia ciptakan. Contohnya nanti orang yang sudah mati atau walaupun sudah jadi tanah akan dihidupkan kembali, dan ini hanya Allah yang mampu untuk menghidupkan kembali ya. Jadi walaupun manusia yang sudah mati dan jadi tanah, sudah dikubur di
dan jadi tanah. Nanti pada waktunya ya, nanti Allah akan menghidupkan kembali. Untuk apa dihidupkan kembali? Yaitu untuk dimintai pertanggungjawabannya setiap perbuatannya di dunia, ya, baik itu berbuat yang baik maupun tidak. Ya, jadi bagi orang yang beriman, pasti Allah akan membalas dengan balasan yang baik pula, tentunya akan dimasukkan ke surga. Dan bagi yang orang-orang yang ingkar kepada Allah, pasti Allah akan memasukkannya ke neraka. Itulah anak-anak yang harus kita perhatikan, ya. Makanya kita harus selalu taat kepada Allah. Jangan sampai lalai sholat kita, ya. Jangan sampai tidak tertib sholat kita. Maka marilah kita selalu mengingat Allah dengan sholat, dengan dzikir, dan dengan mohon kepada Allah supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan akan terkabulkan. Kemudian yang ke-10 yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi itu artinya yang maha menghidupkan, ya. Maksudnya hanya Allah lah yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, ya. Jadi ini juga Allah lah yang mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati nanti. Bahkan walaupun belum terjadi hari kiamat, pernah terjadi pada zaman Nabi Isa, ya. Karena dengan kekuasaan Allah, Nabi Isa diberi mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, itu contohnya, ya. Itu juga termasuk salah satu contohnya bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu atas izin Allah, ya. Anak-anak, berikutnya yaitu Ustazah akan menyampaikan tugas untuk kalian semua, ya. Tugasnya untuk hari Selasa, ya. Yang tadi, materi tadi bisa kalian pelajari di hari Senin besok. Kemudian untuk hari Selasanya tugasnya saya sampaikan lewat PPT ini, di PowerPoint ini yang terakhir, ya. Tugasnya untuk hari Selasa, hafalkan Asmaul Husna beserta artinya yang dipelajari ini tadi, yaitu 10 itu tadi, ya. Yang nomor Asmaul Husna yang ke-55 sampai 60, dan mohon dikirim berupa video atau bisa difoto dan minta bantuan sama ayah atau bunda di rumah, ya. Ketika bisa difoto ketika kalian semua menghafalkan, ya. Itu, ya, yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih, selamat belajar dan selalu semangat, ya, nak. Semoga jadi anak yang soleh dan solehah, amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.